Halo, berjumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya berbagi ilmu bagaimana caranya menggunakan tes minat yang menggunakan Google Form. Yuk, kita mulai. Kita akan buka Google Form ya. Google Form saya ada di ini Google Form saya yang akan saya bagi ke Bapak Ibu. Bentuknya nanti seperti ini. Oke. Setelah diterima oleh Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu membuka email yang sudah diberikan ke saya ya. Email itulah dibuka, nanti di dalamnya ada namanya tes minat melalui Google Form. Nah, kalau sudah diterima tes minat ini, jangan Bapak Ibu gunakan langsung, tapi Bapak Ibu tentunya harus mengubah dulu. Ya, membuat salinan dulu. Buat salinan ya. Buat salinannya adalah tes minat coba, misalkan ganti di sini ya, namanya tes minat coba. Tadi saya soalnya sudah buat namanya tes minat coba. Begitu sudah tes minat coba, langsung buat salinan lah. Jadilah seperti ini. Nah, tes minat coba, tes minat coba. Nah, jadilah seperti ini ya. Tes minat coba di sini namanya sama, disamakan juga di sini samakan gitu ya. Lalu kemudian setelah tes minat coba ini tentunya boleh disesuaikan dengan nama sekolahnya di sini, boleh ya. Tes minat sekolah mana, masukkan saja di sini namanya. Yang saya khawatir kalau Bapak Ibu nanti pindah tugas gitu ya. Kalau nama-namanya sudah paten nggak masalah ya. Berarti Bapak Ibu harus merubah lagi nanti kalau takutnya Bapak Ibu pindah tugas karena mutasi gitu kan, berarti harus pindah ya. Jadi namanya disesuaikan saja supaya gampangnya ya. Lalu kalau sudah, Bapak Ibu tentunya kalau mengirimkan link yang seperti ini panjang lebar, kurang satu di sini, satu hilang saja ya, satu huruf hilang nggak akan nyambung tuh, nggak akan ketemu. Nah, supaya gampang, Bapak Ibu menggunakan perpendek URL. Saya menggunakan Bitly ya, saya gunakan Bitly. Ini di copy ya, di copy, klik kanan copy gitu ya. Lalu masuk ke Bitly ya, Bitlink sini, lalu di create. Nah, create. Nah, jadilah di bagian ini linknya seperti ini Bitly ya. Tinggal di copy saja, nanti ini seperti ini sudah ke arah link yang bersangkutan. Tapi kita edit saja. Kalau copy ini tinggal copy, tapi kan namanya kurang indah ya. Kita edit saja. Namanya menjadi misalkan sini rubah tes minat coba misalkan, atau kasih nama Bapak Ibu di situ. Nah, ini di sini rubah nih ya. Di sini tes minatnya dirubah di sini gitu ya. Tinggal diketik saja kok di sini nih. Ketik gitu ya, apa sesuai dengan maunya Bapak Ibu, udah dibuat customize gitu ya. Lalu di save kalau sudah. Nah, kan saya tadi sudah punya ya, saya sudah copy, masukkan ke sini ya. Nah, ini tes minatnya yang coba ini ya, saya ketik di sini nih. Nah, namanya ini ya. Ini kalau di copy ya, masuk ke link, masuk ke URL sini, klik paste. Ini kalau di enter pasti larinya juga pasti ke tes minat coba gitu ya. Jadi tujuannya Bitly ini adalah memperpendek URL supaya mudah Bapak Ibu ketika lupa gitu ya. Lupa tinggal ketik saja tes minat coba di bagian URL ini, pasti ketemu gitu ya. Murid pun juga begitu. Didikte aja. Coba ketik di URL atau di WhatsApp. Ketik di WhatsApp, klik gitu ya. Langsung nanti hurufnya berwarna biru, pasti juga akan mengarah ke online, ke bagian Google Form gitu ya. Saya kira sampai di situ Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana menjadikan tes minat ini di Google Form. Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada ya. Saya sudah buat sampai jumlahnya 140 pertanyaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu udah tinggal menggunakan. Saya menggunakan sumbernya dari ini, buku pemerintah ya. Sudah dibuatkan bagaimana minat-minat yang ada nih dari tahun 2013 ini ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana mengolahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan ya. Kita masuk ke pengolahan, saya menggunakan tes minat yang sudah ada isinya.
Nah, di jawaban sini sudah ada, berarti memang sudah ada pengisian. Oke, kita lihat bagian pengisiannya. Tadi saya sudah coba-coba isi ya. Nah, kita lihat di bagian sheet data. Ini bisa ditambah-tambah Bapak Ibu ya, sheetnya bukan hanya ini aja ya, bisa ditambah, muncul sheet 2, sheet 1 gitu ya. Nah, ini saya sudah punya data seperti ini. Oke, anak ini adalah minatnya di mana, kita akan lihat. Caranya kita buat lagi sheet rumus ya. Kita klik bagian tambah sini, nanti langsung diganti aja, diganti namanya ya, ganti nama gitu ya. Saya ganti nama rumus. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang nama di sini diketik ya, nama kelas gitu ya. Kelas kelas di sini ketik ya. Kelas ya, lalu di bagian ini disisipkan lagi kelas nomor absen, nomor gitu ya. Nah, ini sama dengan di bagian sheet ini kan sini ada kode kelas nih. Nah, ini ada kode kelas, kita enter. Ini kode kelasnya 91. Lalu nomornya sama dengan sheet 2 sini, nomornya nomor absennya ini ya. Nah, enter. Nah, ini nomor absen. Ini kelas. Ini adalah hasilnya ya. Caranya membuat rumus adalah sama dengan ya, sum buka kurung ya. Lalu kita lihat rumus ini, yang bagian A ini ya, A1, lalu diklik di bagian A1, lalu tekan shift ya, lalu tekan panah ke kanan sampai ke A10. Oke, lalu di enter. Nah, hasilnya di bagian rohani dia hanya nilainya 1. Begitu juga di bagian hitungan angka. Ulang lagi ya, sama dengan sum buka kurung ya, masuk ke sheet 2, lalu di B1, lalu ditekan shift, lalu panah ke kanan sampai ke B10, lalu enter. Oke, kalau rumus ini sudah semua dibuat, Bapak Ibu tinggal mengklik bagian sel di tulisan nama ya, Alexius, lalu ditekan telunjuk kiri, tekan shift, lalu telunjuk kanan tekan panah ke kanan gitu ya, sampai ke sini ya. Lalu mouse arahkan ke bagian ini, semua telunjuk sudah dilepas ya. Lalu arahkan mouse di bagian sudut pojok sini ya, ada gambar tanda plus, baru ditekan klik kiri, tekan ke bawah gitu ya. Itu berarti rumus tercopy ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu sudah bisa tahu bahwa bagian nilai yang paling tinggi itulah yang akan bisa disebut bahwa dia memiliki minat di bagian hitungan gitu ya. Itu kesimpulan sementara seperti itu. Lalu posisi kedua 5 ya untuk Alexius. Nah, teknologi juga dia 5. Dia bisa banyak mungkin pilihannya, namanya minat kan berarti tinggal si anak yang menentukan. Hitungan angka dia oke, hitungan masalah sosial juga bisa dia tertarik, teknologi juga dia tertarik, komputer juga tertarik. Nah, dia punya minat di bagian beberapa nih ya, yang cenderung hitungan angka, masalah sosial, teknologi, atau juga bagian komputer. Untuk minat-minat yang bagian olahraga ternyata ada 6. Bisa dia ada beberapa minat yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan karir apa yang tepat, yang juga harus sesuai dengan bakat. Kali ini saya membahasnya berkaitan baru dengan minat. Nanti bakat kira-kira juga hampir sama, cara pengolahannya seperti ini. Sini ya, lalu nilai maksimalnya kita sama dengan
sama dengan max, buka kurung, letakkan kursor di bagian D3 ya, tekan shift sebelah kiri ya, telunjuk sebelah kiri, lalu telunjuk sebelah kanan, kursor yang panah ke kanan ya, lalu enter. Nah, nilainya maksimal 6. Berarti bagian ini dengan bagian ini. Nah, supaya bisa mengetahui, nanti kita berikan cara ini, di drag aja ya ke bawah ya, nilai maksimalnya. Kita blok ya, dari rohani sampai ke olahraga ini ya, sel D3 sampai key 3, lalu conditional, highlight, pilih equal to ya, pilih ini ganti, jangan angka 3 di sini, angka 3 ya, kita pilih dengan sel yang ada di sini ya. Oke, kita enter saja. Oke. Nah, pasti yang angkanya sama dengan di sini, dia akan ketahuan merah di sini. Nah, sebaiknya di sini juga akan kita lakukan hal yang sama. Terus sampai bawah, ingin mengetahui bahwa ini yang paling tinggi siapa, di bagian mana ya, tentunya pakai conditional formatting, highlight, equal, lalu di bagian ini diklik, langsung oke. Nah, itu pasti yang lebih tinggi, pasti warnanya akan berubah menjadi merah jambu. Seterusnya sampai ke bawah akan ketahuan mana nilai yang paling tinggi gitu ya. Saya tidak perlu memberikan yang sampai akhir karena akan lama. Bapak Ibu tentunya bisa kreatif sehingga bisa tahu bagaimana minat anak yang paling tinggi. Nah, file ini tinggal dimasukkan ke Excel ya, dikirim lewat Excel, anak-anak udah bisa melihat hasilnya. Demikian kira-kira tes minat yang saya buat dengan cara menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, salam BK. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.